Iya, Rizka. Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramalia dan di sini saya akan berusaha menjawab case study nomor 1, yaitu bagaimana peran intensitas cahaya dan jumlah gulma sebagai faktor utama dalam mempengaruhi pertumbuhan UI itu dibandingkan dengan faktor lainnya seperti pH tanah dan kelembapannya. Nah, menurut saya itu secara ilmiah, cahaya itu adalah sumber utama dalam fotosintesis. Nah, proses di mana tanaman mengubah energi matahari menjadi senyawa kimia lainnya yang dibutuhkan di dalam pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, pada tanaman seperti UI ini, intensitas cahaya yang bagus atau optimal akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut yang menjadi lebih bagus dan lebih baik. Nah, sedangkan gulma umumnya memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Hal ini diperkuat dari artikel kalian yang mengatakan ada sejenis gulma yaitu P. conjugatum. Nah, tanaman yang paling banyak atau yang paling dominasi di artikel kalian itu. Nah, di artikel itu juga dia mengatakan spesies ini dapat hidup di berbagai jenis tanah dari mulai pH 5 sampai pH 7. Sehingga disebut sebagai hipertoleran atau bisa dikatakan tanaman yang tumbuhnya itu bisa di daerah yang memiliki unsur hara yang minim. Nah, sehingga mereka itu dapat bertumbuh lebih cepat gitu, dan terkadang mencuri dari atau menyerap lebih banyak di sumber daya di tanaman UI tersebut. Jadi si UI ini harus bertanding untuk mendapatkan sumber daya tersebut, sumber hara tersebut. Nah, di sisi lain seperti faktor-faktor pH tanah dan kelembapan itu juga penting, cuma tidak sepengaruh di kayak intensitas cahaya dan gulma tersebut. Itu dikenakan di UI tersebut itu mempunyai toleransi yang cukup, seperti kecuali ya di bawah pH 4. Nah, sedangkan di artikel kalian itu mengatakan pH sekitaran itu 4,20 sampai 5,93. Jadi saya rasa itu mungkin masih bisa toleransi gitulah. Sedangkan kelembapan juga masih bisa ditoleransi dengan tanaman UI tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Jessica, perkenalkan, nama saya Jessica Malina. Di sini saya ingin menambahkan jawaban dari Rizka pada soal nomor 1. Di situ sudah dijelaskan Rizka bahwa intensitas cahaya itu penting untuk UI ataupun untuk semua tumbuhan karena proses fotosintesis itu memerlukan cahaya, dan juga pengaruh dari jumlah gulma ini bisa membuat persaingan dengan UI ini tadi untuk merebut sumber energinya. Nah, di situ intensitas cahaya ini juga ada hubungannya dengan kelembapan. Kenapa? Karena jika intensitas cahaya ini berkurang, maka kelembapan lingkungan tersebut bakal semakin tinggi, dan itu akan mempengaruhi keburukan pada tumbuhan UI tersebut. Hanya itu saja. Terima kasih. Kepada Nina dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nina Irawan. Saya izin menjawab pertanyaan case study nomor 2, yaitu bagaimana faktor abiotik seperti kelembapan udara dan tanah serta suhu udara dapat mempengaruhi perbedaan efektivitas. Jadi faktor abiotik tersebut tentu dapat menentukan produktivitas dari aksesi UI ini, karena kelembapan yang optimal dapat membantu menjaga keseimbangan air dalam tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan akar dan juga umbi. Lalu suhu udara yang sesuai juga pastinya dapat meningkatkan laju metabolisme tanaman. Jadi dari penelitian itu menunjukkan bahwa aksesi dengan kondisi lingkungan dan kelembapan yang ideal akan menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Lalu apakah ada hubungan langsung antara kondisi lingkungan dan kandungan nutrisi? Tentu ada. Dari faktor-faktor pH tanah, kelembapan, dan suhu dapat mempengaruhi ketersediaan nutrisi dalam tanah yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari nutrisi yang diserap oleh tanaman. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab mengenai case study dari kelompok penyaji. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin menambahkan jawaban dari Nina. Langsung saja saya jawab. Nah, jadi secara
kelembaban tanah dan juga udara itu sangat mempengaruhi produktivitas dari UI. Jadi kelembaban tanah yang cukup itu bisa untuk penyerapan air dan juga nutrisi oleh tanaman. Sedangkan suhu udara itu bisa mempengaruhi laju fotosintesis dan juga pertumbuhan tanaman. Nah, jika suhu dan kelembaban tidak sesuai, maka tanaman tersebut bisa stres dan juga produktivitas umbi bisa menurun. Nah, jadi ada kemungkinan kondisi lingkungan juga mempengaruhi kandungan dari nutrisi umbi-uwi. Tetapi hal ini juga tergantung pada kemampuan setiap jenis uwi untuk beradaptasi. Yang mungkin saja tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Kami buka tingkat penanya kepada Nabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Nabila Andini. Saya ingin bertanya. Tadi udah Sana jelasin mengenai bioindikator. Terus Sana udah ngasih contoh juga mengenai bioindikator. Yang jadi pertanyaan saya, tadi kan udah jelasin kalau bioindikator itu salah satunya bisa dilihat dari kehidupan si hewan atau tumbuhan atau mikroorganisme itu terganggu atau tidak. Tapi ada nggak sih faktor lain yang buat si hewan atau tumbuhan ini menjadi suatu bioindikator? Selanjutnya kepada Jelani, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Jelani Sinaga, ingin menyampaikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mengukur dan memodelkan interaksi kompleks antara berbagai faktor lingkungan? Yang pertama, faktor fisik, kimia, dan biologis dalam mempengaruhi dinamika ekosistem secara keseluruhan. Terima kasih. Kepada Jelani. Selanjutnya kepada Putjai, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Putri Jaya. Nah, di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi kan kelompok penyaji sudah menjelaskan materi tentang biohabitat, di mana istilah yang lebih spesifik dan seringkali digunakan dalam konteks studi ekologi. Nah, biohabitat ini juga tidak hanya mencakup lingkungan fisik, tetapi juga mencakup interaksi antara organisme dan lingkungan biologis serta biotiknya. Nah, pertanyaan saya, menurut kelompok penyaji, bagaimana peran interaksi antara organisme dan faktor abiotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem pada biohabitat untuk membantu melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem? Dan apa dampak perubahan lingkungan abiotik terhadap distribusi serta perilaku organisme di dalam habitat tersebut? Apakah pertanyaannya bisa dipahami? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan sekalian. Ya, pertanyaan dari siapa dulu? Pertanyaan dari Putjai yang akan dijawab oleh Kiki. Kepada Kiki, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Jaya. Pertanyaannya, bagaimana peran interaksi antara organisme dan faktor abiotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem pada biohabitat untuk menjaga melestarikan keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem? Dan apa dampak perubahan lingkungan abiotik terhadap distribusi serta perilaku organisme di dalam habitat tersebut? Karena ada dua pertanyaan, di sini saya jawab satu persatu dulu. Yang pertama, peran interaksi antara organisme dan faktor abiotik dalam menjaga keseimbangan ekosistem pada biohabitat itu sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Karena dalam biohabitat sendiri, organisme itu mempengaruhi lingkungan abiotik yang aktivitasnya itu melalui penyerapan nutrisi, kemudian respirasi, dan juga interaksi antara komponen-komponen lainnya. Nah, komponen-komponen lainnya itu seperti komponen tanah ataupun air. Lalu sebaliknya, ketika kondisi abiotik ini mempengaruhi perilaku dan adaptasi organisme, interaksi ini bisa membantu menjaga adanya keseimbangan ekosistem. Contohnya dengan mencegah spesies tertentu menjadi terlalu dominan. Akhirnya hal ini bisa membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Lalu pertanyaan kedua,
Apa dampak perubahan lingkungan abiotik terhadap distribusi serta perilaku organisme di dalam habitat tersebut? Nah, dampak perubahan lingkungan abiotik terhadap distribusi dan perilaku organisme tersebut sangat signifikan. Ketika faktor abiotik seperti suhu dan juga kelembapan berubah di luar kisaran toleransi spesies, maka organisme ini mungkin dipaksa untuk berpindah habitat ke daerah yang lain. Nah, organisme ini dipaksa untuk berpindah ke habitat yang lain yang lebih sesuai untuk mengubah perilaku dan juga tingkah laku organisme tersebut. Misalnya, peningkatan suhu yang dapat menyebabkan migrasi spesies ke daerah yang lebih dingin. Sementara perubahan kelembapan dapat mempengaruhi pola reproduksi ataupun pencarian makanan. Nah, jika perubahan abiotik ini terlalu ekstrim, maka hal ini bisa menyebabkan kepunahan lokal atau perubahan dalam struktur komunitas ekosistem. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Gigi atas jawabannya. Bagi teman-teman yang ingin menambah jawaban dari Gigi, kami persilakan. Jika tidak ada, Kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan dari saya, jawaban bisa saya terima dan bisa saya simpulkan bahwa peran interaksi antar organisme itu faktor abiotik menjaga keseimbangan ekosistem pada biohabitat sangatlah penting. Kemudian dampak perubahan lingkungannya bioteknik, distribusi organisme, perilaku organisme serta kesehatan ekosistem. Baik, terima kasih. oke, baiklah kami akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Yang soalnya yaitu faktor lain yang menjadi pengaruh suatu makhluk hidup menjadi bioindikator sebuah lingkungan selain penurunan jumlah spesies. Jawabannya yaitu faktor-faktor lain yang mempengaruhi suatu makhluk hidup yang menjadi bioindikator lingkungan selain penurunan jumlah spesies antara lain yang pertama yaitu kepekaan terhadap perubahan lingkungan. Di sini bioindikator harus sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan seperti perubahan kualitas udara, air atau tanah. Misalnya, lumut dan lichen sering digunakan untuk mengukur kualitas udara karena sangat sensitif terhadap polusi. Yang kedua yaitu distribusi yang luas dan mudah diamati. Di sini organisme yang menjadi bioindikator harus mudah ditemukan di berbagai lokasi dan kondisi lingkungan yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi ekosistem. Yang ketiga yaitu reaksi terhadap polutan spesifik. Di sini bioindikator tertentu bereaksi terhadap polutan spesifik seperti logam berat, pestisida atau bahan kimia tertentu. Misalnya kehadiran atau ketidakadaan serangga air dapat menunjukkan tingkat polusi di badan air. Yang keempat yaitu perubahan perilaku atau morfologi. Makhluk hidup yang digunakan sebagai bioindikator sering menunjukkan perubahan dalam perilaku atau morfologi seperti perubahan ukuran tubuh, bentuk, warna atau perilaku reproduksi yang dapat menunjukkan adanya stres lingkungan. Yang terakhir, akumulasi kontaminan. Di sini beberapa faktor hidup dapat menyerap dan mengakumulasi polutan dalam tubuh mereka, sehingga konsentrasi kontaminan dalam jaringan mereka dapat digunakan untuk menilai tingkat polusi. Faktor-faktor ini memungkinkan makhluk hidup menjadi bioindikator yang efektif untuk memantau kondisi dan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Kelompok penyaji, bagi teman-teman yang ingin menambah, kami persilakan. Kepada Nina, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada kelompok penyaji. Izin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji mengenai apakah ada faktor lain yang menjadi pengaruh suatu makhluk hidup itu sebagai bioindikator. Jadi ada tadi namanya contoh hewannya ada kunang-kunang sama kupu-kupu. Jadi kalau kunang-kunang itu kan dia itu dari perilakunya yang sebagai bioindikator. Kalau misalnya dia banyak di suatu tempat, berarti dia itu harus mencari habitat yang
udaranya bersih, airnya tidak tercemar, dan tanahnya itu organik sehingga dia bisa berkembang biak. Jadi kalau misalnya di suatu daerah itu ada kunang-kunangnya itu banyak, maka daerah tersebut berarti lingkungannya itu bagus. Lalu kupu-kupu juga sebagai bioindikator karena dia sensitif terhadap perubahan pada habitatnya, menurut penelitian oleh Sway et al. Tahun 2012. Jadi dia itu juga tidak menyukai dia itu menyukai area yang tidak berpolusi, sehingga dia akan menunjukkan respon terhadap gangguan lingkungan. Jadi dia akan mencari habitat yang menurut dia itu bagus. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan. Saya kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Nina. Selanjutnya kepada Agatha, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sedikit mau menambahkan atas pertanyaan dari Nabila, menambahkan jawaban atas pertanyaan Nabila, yaitu pertanyaannya apa faktor lain selain perubahan jumlah suatu spesies yang menjadikan tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme tersebut sebagai bioindikator. Kita harus tahu dulu apa sebenarnya bioindikator. Bioindikator itu adalah istilah yang merujuk pada semua sumber reaksi biotik dan abiotik terhadap perubahan lingkungan atau perubahan ekologi. Yang pertama itu ada yang namanya perubahan ukuran, di mana organisme dapat menunjukkan perubahan ukuran tubuh, daun, atau organ reproduksi sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Misalnya, daun tumbuhan yang terpapar polusi udara itu dapat menjadi lebih kecil ataupun memiliki bentuk yang berbeda. Yang kedua ada perubahan warna. Warna tubuh, daun, ataupun bunga dapat berubah sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Misalnya, pada lumut kerak yang sensitif terhadap polusi udara dapat berubah warna menjadi lebih gelap. Yang ketiga ada perubahan perilaku, di mana perilaku organisme dapat berubah sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Misalnya, burung yang terpapar polusi, suara bisa berubah menjadi suaranya akan berubah atau pola kicauannya akan berubah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Agatha atas tambahan jawabannya. Kepada Nabila, apakah bisa diterima? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya terima jawabannya. Mungkin saya simpulkan sedikit tentang udah dijawab oleh Zulfa, Nina, dan juga Agatha, bahwa salah satu faktor lainnya itu adalah pertama adanya perubahan pada morfologinya dan juga perubahan pada perilakunya. Jadi tadi Nina udah jelasin juga ada kalau di hewan itu ada perubahan pada kupu-kupu dan kunang-kunang, sedangkan tadi Gata udah jelasin juga dengan lumut, contohnya salah satunya itu lichen. Biasanya kalau misalnya terpapar polusi morfologinya akan berubah. Baik, terima kasih kepada kelompok ini dan juga teman-teman yang sudah menjawab. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Jelani yang akan dijawab oleh Aulia Rahmah atau dipanggil Aulia. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jelani. Pertanyaannya itu adalah bagaimana kita dapat mengukur dan memodelkan interaksi kompleks antara berbagai faktor lingkungan seperti fisik, kimia, biologis dalam mempengaruhi dinamika ekosistem secara keseluruhannya. Nah, jadi di sini ada beberapa pendekatan dan metode ilmiah yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu pendekatan sistem ekologi. Nah, ekosistem ini dapat dipandang sebagai sistem kompleks yang terdiri dari berbagai komponen fisik, kimia, dan biologis yang saling berinteraksi. Nah, pendekatan sistem ini memandang ekosistem secara holistik dan melihat bagaimana berbagai faktor lingkungan berinteraksi secara simultan untuk membentuk dinamika ekosistem secara keseluruhan. Lalu dengan pengumpulan data multi atau pengumpulan fisik seperti
seperti suhu, aliran air, intensitas cahaya, kelembaban, atau karakteristik tanah yang diukur oleh alat-alat fisik. Lalu pengukuran kimianya itu menganalisis faktor-faktor seperti kadar oksigen terlarut, nutrisi, nitrogen, fosfor, senyawa organik, dan anorganik lainnya yang berperan dalam mendukung atau merusak ekosistem. Lalu pengukuran biologisnya itu melibatkan survei keanekaragaman hayati, distribusi spesies, interaksi antar organisme, dan dinamika populasi yang memungkinkan pemahaman terhadap perubahan biologis dalam suatu ekosistem. Terima kasih kepada Aulia telah menjawab pertanyaan dari Jelani. Kepada teman-teman, ada yang ingin menambah jawaban dari Aulia? Kepada Ame, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Jelani dan juga menambahkan jawaban dari saudari Aulia. Nah, untuk pertanyaan Jelani mungkin pendekatan yang bisa dilakukan yang pertama itu ada pendekatan model ekosistem, yaitu dengan membuat simulasi ekosistem dengan membagi menjadi komponen atau kompartemen atau yaitu ada produsen, konsumen, dan dekomposer, dan memodelkan aliran energi dan juga matahari. Kemudian model dinamis yang memperhitungkan perubahan variabel lingkungan dan interaksi antar spesies dalam waktu. Kemudian model berbasis Argent mensimulasikan perilaku dan interaksi individu organisme termasuk adaptasi dan evolusi. Kemudian untuk pendekatan selanjutnya mungkin yang kedua itu ada pendekatan kuantitatif, yang mana ini pendekatan yang mengukur variabel lingkungan maupun dalam bidang fisik, kimia maupun biologis melalui sampling dan juga monitoring dalam jangka panjang. Kemudian menganalisis data dengan teknik statistik atau dengan korelasi, regresi, analisis multivariat untuk mengungkap hubungan antar faktor tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ada pendekatan interdisipliner, yaitu menghubungkan berbagai disiplin ilmu seperti ekologi evolusioner dan juga ekologi sistem untuk memahami kompleksitas ekosistem secara holistik. Meskipun ada tantangan seperti kompleksitas, skala, dan juga keterbatasan data, pendekatan yang ini tuh dapat membantu kita dalam memahami dan juga mengelola ekosistem secara berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Amen. Saya kembalikan kepada penanya, kepada Jelani. Apakah jawaban kelompok penyaji sama Amen bisa diterima? Terima kasih pada moderator. Mungkin di sini saya sedikit menyimpulkan jawaban dari kelompok penyaji dan Amen. Jawaban dari kelompok penyaji itu ada beberapa pendekatan ilmiah yang dilakukan. Yang pertama ada sistem ekologi, yang kedua dengan pengumpulan data, yang ketiga menganalisis faktor-faktor dari pendekatan tersebut, yang keempat survei keanekaragaman hayati. Dari penambahan Ame, jawabannya itu yang pertama ada pendekatan model ekosistem atau simulasi, yang kedua model dinamis atau interaksi antar spesies, yang ketiga model kuantitatif mengukur lingkungan, fisik, biologis, kimia, dan lain-lain, dan yang terakhir ada model interdisipliner. Maksudnya itu disiplin ilmu untuk memahami skala keterbatasan data. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Jelani. Berakhir sudah sesi tanya jawab.